Konsep dasar analisis intensitas latihan. Konsep FIT, formula latihan secara umum terdiri atas frekuensi, intensitas, and time, atau biasa disingkat dengan FIT. Walaupun tujuan masing-masing orang berbeda dalam melakukan aktivitas fisik, tetapi secara umum formula latihan yang digunakan adalah sama. Frekuensi latihan. Frekuensi atau diartikan sebagai banyaknya seseorang melakukan latihan fisik biasanya yang dilakukan selama seminggu. Intensitas latihan. Intensitas diartikan sebagai ukuran kualitas latihan yang diukur berdasarkan beban latihan mulai dari yang ringan sampai yang berat. Biasanya intensitas latihan ditentukan dengan denyut nadi. Time latihan atau waktu latihan. Time atau waktu diartikan sebagai durasi yang digunakan seorang dalam melakukan aktivitas latihan fisik. Konsep dasar dalam ilmu berlatih, seseorang yang sudah mencapai target intensitas latihan berarti telah masuk dalam training zone. Setelah memasuki training zone, seseorang harus memenuhi waktu yang adekuat. Selanjutnya dilakukan secara rutin berdasarkan rekomendasi frekuensi dalam 1 minggu. Training zone yang diartikan sebagai batas paling rendah dan tertinggi intensitas latihan. Rentang HR yang masuk dalam training adalah 40-85% dari HR maksimal. Sedangkan HR yang lebih dari 85% latihan masuk dalam aktivitas anaerobik. Ukur HR atau max. Target HR sama dengan HR max dikali persen target intensitas. Yang langkah untuk menghitung HR target sebagai berikut. Yang pertama, tentukan HR max dengan nilai 200 dengan rumus 220 usia. Maka HR max 220 dikurang 20 sama dengan 200 denyut menit. Yang kedua, tentukan target intensitas latihan. Pilih persentase yang diinginkan dari rentang yang sudah ditentukan. 65-64 dikurang 75%. Contoh dipilih 65%. Pengukuran metode komponen. Target HR sama dengan dalam kurung HR max dikurang HR rates kali persen target intensitas HR rates. Kategori sangat ringan, moderat, berat, hampir maksimal sampai maksimal. Target HR plus 30 sampai 39, 40 dikurang 59, 60 dikurang 89, 90. Merencanakan program aktivitas fisik teratur. Aktivitas fisik. Pengertian. Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan pertahanan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, menyapu lantai, naik turun tangga, membawa belanjaan. Sedangkan jenis olahraga yang dilakukan yaitu push up, lari ringan, bermain bola, berenang, senam, bermain tenis, yoga, fitness, dan angkat beban berat. Adapun manfaat dari
aktivitas fisik. Yang pertama, mengontrol berat badan. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Yang ketiga, dapat meningkatkan mood. Yang keempat, dapat meningkatkan energi. Yang kelima, membuat tidur lebih nyenyak. Yang pertama, melakukan perencanaan aktivitas fisik yang teratur. Aktivitas jasmani olahraga teratur dapat dilakukan dengan menggunakan frekuensi, intensitas, time, and type atau fit. Yang pertama, frekuensi aktivitas jasmani olahraga yang tepat adalah 3 hingga 5 kali setiap minggu. Yang kedua, intensitinya 60-80% dari denyut nadi maksimal. Yang ketiga, time atau waktu idealnya lakukan olahraga 25-45 menit tanpa henti. Yang keempat, tipe aktivitas fisik terbagi berdasarkan intensitas dan dibutuhkan atau tidaknya keterampilan. Contohnya, renang membutuhkan keterampilan, sedangkan jogging tidak membutuhkan keterampilan. Yang kedua, mengatur perencanaan pola makan dengan menghitung kebutuhan kalori harian tubuh. Yang pertama, hitunglah angka metabolisme basal dalam kurung AMB dengan rumus AMB sama dengan 0,9 kali dikali berat badan dalam kilogram dikali 24 jam. Yang kedua, hitung dibutuhkan energi harian, yaitu dengan mengalihkan AMB dengan variabel dari aktivitas fisik. Yang pertama, A ringan 1,55, yang kedua sedang 1,70, yang ketiga berat 2,00. Adapun yang ketiga itu mengatur perencanaan pola istirahat. Yang pertama, cobalah buat jadwal kegiatan sehari-hari mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Yang kedua, aturlah waktu istirahat kalian mengikuti pola kegiatan harian tersebut. Yang ketiga, patuhilah semua kegiatan harian yang sudah kalian buat, terutama waktu istirahat. Jam 5:15 bangun tidur, jam 6 berangkat sekolah, jam 6.30 sampai jam 2 sekolah, jam 2:30 sampai jam 5 bimbingan belajar, jam 5 sampai jam 6 istirahat, jam 6 sampai jam setengah 8 ibadah makan malam, jam setengah 8 sampai jam 9 mengerjakan tugas sekolah, jam 9 sampai jam 5 tidur. Memahami frekuensi, intensitas, dan fit untuk latihan optimal. Definisi frekuensi latihan. Frekuensi mengacu pada berapa kali Anda melakukan latihan dalam seminggu. Misalnya, Anda mungkin berlatih 3 kali seminggu untuk membangun otot atau 5 kali seminggu untuk meningkatkan kebugaran kardiovaskular. Frekuensi latihan bergantung pada tujuan Anda dan tingkat kebugaran Anda. Faktor penentu. Faktor yang menentukan frekuensi latihan meliputi jenis latihan, tingkat kebugaran Anda, dan waktu pemulihan tubuh Anda. Tidak semua orang perlu berlatih dengan frekuensi yang sama. Definisi intensitas. Yang pertama, tingkat upaya. Intensitas mengacu pada tingkat upaya yang Anda kerahkan selama latihan. Ini dapat diukur dengan berbagai cara, seperti detak jantung, frekuensi upaya, atau beban yang digunakan. Yang kedua itu zona intensitas. Latihan intensitas rendah melibatkan kegiatan seperti jalan santai atau bersepeda santai. Intensitas sedang melibatkan kegiatan seperti berlari atau berenang. Intensitas tinggi melibatkan kegiatan seperti latihan beban berat atau interval sprint. Yang ketiga, pentingnya intensitas. Intensitas latihan sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Latihan yang terlalu ringan mungkin tidak cukup untuk meningkatkan kebugaran, sedangkan latihan yang terlalu berat dapat menyebabkan cedera.
Definisi fit, frekuensi. Frekuensi mengacu pada seberapa sering Anda berlatih, misalnya 3 kali seminggu untuk latih kekuatan. Intensitas mengacu pada tingkat upaya yang dapat diukur dengan detak jantung atau beban. Selanjutnya waktu mengacu pada durasi latihan, misalnya 30 menit lebih kardio. Selanjutnya jenis mengacu pada jenis latihan yang Anda lakukan, misalnya latihan kekuatan, kardio, atau fleksibilitas. Hubungan antara frekuensi, intensitas, dan fit. Yang pertama fit, yang kedua intensitas atau tingkat upaya, yang ketiga frekuensi atau berapa kali, yang keempat waktu atau durasi, yang kelima jenis atau latihan. Fit adalah pedoman yang saling terkait meningkatkan frekuensi latihan manusia, memerlukan intensitas yang lebih rendah atau durasi yang lebih pendek. Demikian pula latihan dengan intensitas tinggi mungkin membutuhkan waktu yang lebih singkat atau frekuensi yang lebih rendah. Kebugaran fisik. Latihan teratur membantu meningkatkan kebugaran jantung, kekuatan otot, dan fleksibilitas. Selanjutnya manajemen berat badan. Mengatur frekuensi, intensitas, dan jenis latihan dapat membantu Anda menjaga berat badan yang sehat. Selanjutnya kesehatan mental. Latihan teratur dapat membantu mengurai stres, kecemasan, dan depresi. Selanjutnya kualitas tidur. Latihan teratur dapat meningkatkan kualitas tidur dan membantu Anda tidur lebih nyenyak. Penerapan frekuensi, intensitas, dan fit dalam latihan. Yang pertama, latihan kekuatan. Berlatih 2-3 kali seminggu dengan intensitas sedang hingga tinggi, fokus pada kelompok otot utama. Yang kedua, latihan kardio. Berlatih 3-5 kali seminggu dengan intensitas sedang hingga tinggi dengan durasi 30-60 menit. Yang ketiga, latihan fleksibilitas. Berlatih 2-3 kali seminggu dengan intensitas ringan hingga sedang, fokus pada peregangan dan gerak fleksibilitas. Contoh penggunaan frekuensi, intensitas, dan fit. Yang pertama, HIIT, intensity interval training. Sebat latihan untuk dengan misalnya Anda melakukan 30 detik, diikuti dengan istirahat 30 detik dan diulang 10 kali. Latihan kekuatan dengan beban. Anda dapat berlatih 2-3 kali seminggu dengan intensitas sedang hingga tinggi. Fokus pada latihan beban seperti deadlift, squat, dan back presses. Yang ketiga yaitu latihan kardio berkelanjutan. Latihan kardio berkelanjutan seperti berlari, bersepeda, atau berenang dapat dilakukan dengan intensitas sedang hingga tinggi selama 30-60 menit. Tantangan dan hambatan dalam penerapan frekuensi, intensitas, dan fit. Yang pertama itu motivasi. Menjaga motivasi untuk berlatih secara teratur adalah tantangan bagi banyak orang. Yang kedua, waktu. Menemukan waktu untuk berlatih dapat menjadi hambatan, terutama bagi orang yang memiliki jadwal yang padat.
merancang program latihan pribadi. Yang pertama prinsip fit, yang kedua program latihan, yang ketiga pengurus data dan rekap pemantauan kecerdasan diri. Yang pertama lokasi nadi, yang kedua perubahan denyutan nadi. Prinsip fit, yang pertama frekuensi atau kekerapan senam, yang kedua intensi atau bebanan, yang ketiga time atau merujuk kepada masa senaman, yang keempat type merujuk kepada jenis senaman yang dilakukan. Senaman hendaklah dilakukan dengan konsisten. Jumlah hari melakukan senaman boleh dijadikan ukuran kekerapan. Yang keempat, aktivitas dijalankan sekurang-kurangnya 3-5 kali seminggu pada intensity yang cukup. Senaman hendaklah dilakukan dengan konsisten. Jumlah hari melakukan senaman boleh dijadikan ukuran kekerapan. Aktivitas dijalankan sekurang-kurangnya 3-5 kali seminggu pada intensity yang cukup. Selanjutnya, kelenturan atau kelembutan memerlukan otot diregang melebihi had biasa. Selanjutnya, kecelakaan jantung juga memerlukan senaman yang dapat meningkatkan kadar nadi melebihi kadar yang normal. Selanjutnya, kadar nadi yang perlu dicapai ialah 60-80% sebelum melakukan aktivitas. Seseorang individu perlu bernahan atau tahap kemampuan. Jogging dan lari ulang-alik adalah senaman ringan yang wajib dilaksanakan. Disarankan adalah 20 menit tidak termasuk aktivitas memanas dan menyejukkan badan sebelum dan selepas melakukan aktivitas senam. Dan pemeriksa denyut nadi dapat dilakukan pada daerah anteroradialis pada samping bagian atas di kedalaman nadi. Yang pertama denyut nadi atas, yang pertama dapat dirasakan dalam tekanan yang ringan. Yang kedua elakkan menekan pergelangan tangan dengan kuat. Yang ketiga gejala kekurangan tenaga pada ginjal. Yang selanjutnya denyutan nadi dalam tidak dapat dirasai melalui sentuhan ringan. Nadi dapat menunjukkan tanda-tanda kelebihan. Yang ketiga nadi tipe atau penuh. 3 gunakan 3 jari. Memerlukan nadi pada pergelangan tangan. Menentukan nadi pada pergelangan tangan. Yang kedua menunjuk gelombang agresif dan umur berkelebihan. Yang keempat nadi lemah atau kosong, menunjukkan tubuh kekurangan unsur. Yang kedua kenal nadi dengan kesensitifan jari dan kepekaan. Kesimpulan dan saran: memahami konsep frekuensi, intensitas, dan fit sangat penting untuk mencapai tujuan kebugaran Anda. Mulailah dengan tujuan yang realistis dan berhadap tingkat frekuensi, intensitas, dan durasi latihan Anda. Selalu konsultasikan dengan profesional kesehatan atau pelatih kebugaran untuk mendapatkan paduan yang tepat dan aman. Ingat, konsistensi adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan kebugaran Anda.